Jawa Timur menuju jalan Jawa Tengah. Di Jawa Timur tadi, nah ini masuk Jawa Tengah. Langsung gludek. Iya dulu, segitu-segitu Gludek langsung dari jalan halus langsung ini gludek. Halo Sobat Esensi, kembali lagi di Dua Opini, karena opini selalu punya dua sisi. Masih bersama saya Dinda Zen, dan masih ada Mas Algut juga di sini. Sore Dinda. Sore Mas, masih sehat? Sehat. Sehat terus. Mas, ini kita kembali akan mengomentari fenomena atau isu-isu yang ramai di tengah-tengah kandidat Capres dan Cawapres Pemilu 2024 mendatang. Makin panas di akhir tahun. Makin panas. Oke. Di episode kali ini kita mau bahas tentang infrastruktur nih Mas Algut. Ya. Infrastruktur ini kan menjadi salah satu hal yang penting juga untuk mencapai sebuah kesuksesan suatu daerah maupun negara. Pasti. Pasti ya Mas Pasti. ya. Tapi boleh dilihat dulu nih artikel Oke. pertama. Jalan Provinsi Jateng, Jawa Tengah di 4 Iya. daerah ini rusak parah. Jateng itu kalau boleh tahu capresnya siapa Mas? Yang berasal dari sana? Oh, Mas Ganjar. Oh Mas Ganjar. Iya. Ya. Jalan Provinsi Jateng katanya masih rusak parah nih karena isu infrastruktur juga masih melekat di Bapak Ganjar Pranowo ya. Iya, memang ya. Kalau kami warga Jawa Tengah itu sampai kadang ngiri ya. Kalau misalnya kita tidur nih, naik mobil dari Semarang ke Jogja, kita bisa langsung tahu ketika kita udah sampai Jogja waktu itu. Kenapa? Karena jalan langsung mulus. Kalau Jawa Tengah ajurut-ajurutan. Ya. Nah, itu cerita lama, bercandaan lama. Tapi memang ya itu yang terjadi. Ya disebutkan ini ada 4 daerah yang rusak parah. Kalau aku boleh sebutkan ada di Grobogan, Pati, Jepara, dan Blora. Ya. Padahal kalau bicara soal jalan ini erat kaitannya dengan daya dukung ekonomi setempat. Betul, karena memang logistik membutuhkan infrastruktur jalan yang baik. Itu yang terjadi. Dia kan disayangkan juga nih ya, ini salah satu rapot juga lah Mas untuk Pak Oh Ganjar. iya, memang. Nah, tapi Din, kita harus ingat ya kalau Pak Ganjar tuh selama kemarin memimpin Jawa Tengah di tahun keduanya, urusan infrastruktur itu nggak ada di dalam janji politiknya dia. Oh gitu. Mungkin dia nggak sadar betapa pentingnya logistik. Gitu kan. Yang dijanjiin apa sih sama? Ya standar lah, kemiskinan. Standar, janjinya standar, Mas? Standar kemiskinan. Itu pun nggak tercapai ya. Itu pun nggak tercapai. Yang Oke. standar aja nggak tercapai Ya, berarti ya, Mas. ya, ya. Apalagi yang janji-janji yang muluk-muluk gitu mungkin ya kan. Itu tadi cukup di jalanan rusak. Masuk ke artikel kedua, boleh silakan ditampilkan. Ya masih Pak Ganjar juga Mas. oke. Dear Pak Ganjar Pranowo, ini data jalan rusak di Jawa Tengah. Jangan seperti Lampung ya. Waduh. Ini kalau nggak salah dilihat dari jalannya ya, sebagai seorang Jawa Tengah, ini jalan penghubung antara Solo ke Purwodadi kalau nggak salah. Ya. Ya di artikelnya, di faktanya adalah kerusakan jalan di Jawa Tengah terbaru sepanjang 240 sekian kilometer. Iya. Waduh, ini Pak Ganjar tahu nggak nih? Harusnya ya tahu ya. Ingat karena- nggak ya? Belum tentu. Harapan saya sih ingat lah. Harapannya masih ingat. Diharapkan masih ingat. Diharapkan masih ingat. Karena ini di Jawa Tengah ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Ganjar? Kalau nggak salah ini karena Pak Ganjar nggak mampu cukup cepat, akhirnya Pak Jokowi yang turun langsung. Oh gitu. Ya. Akhirnya diberesin sama Pak Jokowi. Iya. Bukan Pak Ganjarnya. Pak Ganjar ya ini kenyataan sejarah ya. Akhirnya Pak Jokowi yang turun langsung. Oh gitu. Bukan Pak Ganjar, Pak Jokowi. Mungkin dibantuin kali. Iya mungkin ya. Karena kelamaan katanya. Jadi saya bantuin aja. Mungkin ya, kita nggak tahu. Nah tapi ya selain infrastruktur di Jawa Tengah juga nih Mas Algut nih, ternyata air bersih juga menjadi salah satu masalah di Jawa Tengah. Boleh silakan ditampilkan artikel ketiga. Ini dia dampak kemarau panjang 310 desa di Jawa Tengah krisis air bersih. Oke, ya begitulah. Dari awal tahun 2023 nih kabarnya sampai pertengahan tahun masih krisis air bersih. Oke, ya udah gimana? Saya mau komentar dengan memang kenyataannya seperti ini. Ya. Kenyataannya memang seperti ini. Kekeringan pusing, musim hujan banjir. Iya, musim hujan banjir. Itu yang terjadi. Tapi ini kan masih masuk dalam infrastruktur tadi ya. Iya. Kalau misalkan nanti menjadi mungkin kalau menjadi presiden terpilih harus diperhatikan nih, jangan sampai terulang lagi. Moga-moga ingat. Semoga kalau ingat, kepilih. semoga ingat dan semoga diselesaikan. Iya. Semoga nggak dibantuin lagi. Karena kan Iya. kalau jadi presiden siapa yang mau bantuin lagi? Iya kan. Benar-benar.
Ya kayak langsung masuk ke artikel terakhir. 1647 ruang kelas sekolah menengah di Jawa Tengah rusak parah. Ini masih juga berhubungan dengan infrastruktur dan juga warga Jawa Tengah juga. Kemiskinan juga. Aduh, sudah banyak miskin. banget Ya, rapotnya ini. pendidikannya kurang baik gitu ya. Kan repot. Ya, Jalannya memang. rusak, air bersihnya kurang, sekolahnya juga rusak. Jawa Tengah ada apa sebenarnya sih Mas? Ya, Ini itulah. salah siapa nih Mas di Jawa Tengah nih? Itulah Jawa Tengah. Tapi jangan lupa loh, ada satu hal yang Dinda kelewatan tadi. Masa? Kalau kita ngomong infrastruktur. Ini udah 4 nih tadi. Oke, Udah harusnya 4 tambah apa tuh? satu lagi. Apa tuh Mas? Tol laut. Tol laut? Ya, jadi di Jawa Tengah itu sampai sekarang tol terbesar, pelabuhan terbesarnya Tanjung Mas itu sampai sekarang masih berkutat dengan masalah rob alias banjir. Ya, jadi kalau misalnya kita pengen punya suatu kota yang bagus, logistik bagus, nah ini tempat kapal bersandarnya masih sering banjir. Alhasil barang-barang yang harusnya lebih murah, lebih cepat tidak tercapai. Wah, itu dia. Masih ada Ini satu sepertinya hal yang dilupakan juga. lagi. Yang dilupakan juga. Aduh. Sampai banyak sekarang banget belum. lupanya. Kalau misalkan banyak lupanya nanti gimana ini Mas? Ya kalau dia jadi presiden ya kalau jadi ya moga-moga nggak lupa. Tapi memang Bapak Ganjar ini emang lekat banget ya isunya sama infrastruktur ya di Jawa Tengah. Infrastruktur dan kemiskinan sebenarnya ya. Karena memang sebanyak itukah PR-nya Pak Ganjar ini? Ya mungkin karena PR-nya dia itu makanya dia tidak menjanjikan. Mungkin kan lebih baik gitu kan daripada gue terus mencintai, ya mending gue lupain aja deh. Nah gitu. Mungkin. Dan mungkin yang nggak dijanjiin itu dia di pemilu tahun berapa tuh Mas? 2019 kemarin. 2019 kemarin. Nah mungkin di pemilihan sebelumnya itu karena nggak tuntas, jadi akhirnya nggak dia janjiin lagi. Iya, gitu. dilupain. Karena dia Mending kapok dilupain. kan. Iya, dia udah janjiin terus ternyata nggak kelar, jadi mendingan nggak usah deh. Ya. Nggak usah janjiin. Kalau orang nyapu biasanya kan sampahnya diambil. Nah dia ditaruh di bawah karpet. Aduh bahaya tuh Mas, nggak boleh kayak gitu tuh Mas. Iya. Oke itu dia tadi. Nah sebenarnya kalau dari Mas Algot sendiri nih tentang infrastruktur yang mungkin ini nggak cuma buat Pak Ganjar juga, nggak cuma buat Pak Ganjar, buat capres yang lain dan capres yang lain sebenarnya pesannya apa sih untuk ya infrastruktur secara menyeluruh lah di Indonesia gitu. Oke, kalau kita ngomong soal infrastruktur, ini cita-cita seorang Jokowi ya. Hal yang sudah dilakukan selama 10 tahun ya 10 tahun lah sekarang. Dia memperbaiki infrastruktur. Ini memang mimpi ke depan ya, karena memang kalau Indonesia punya infrastruktur yang baik, semuanya jadi efisien, perjalanan dan segala macam, terutama untuk logistik barang. Kita punya jalan tol yang luar biasa, pembangunannya cukup masif dan imbasnya bagus. Logistik berjalan dengan lebih lancar. Urusan mudik juga Dinda pasti tahu lah ya. Setiap kali mudik itu isu nasional. Kalau presiden nanti, siapapun nanti presidennya, harapannya infrastruktur itu harus diperbaiki. Cuman jangan jalan aja. Iya, karena ditekankan sekali lagi infrastruktur ini menjadi salah satu hal dasar juga ya, yang nantinya bakal berhubungan dengan sektor-sektor yang lain juga ya Mas. Betul. Iya. Pelabuhan Jadi, ya, jangan lupa ya. Jangan dilupain ya, kayak tadi juga ada air bersih dan segala macam semuanya untuk kesejahteraan masyarakat juga. Aku mau ngingetin, jadi kalau pelabuhan itu jangan cuman pelabuhan Tanjung Mas saja ya yang diperbaiki. Jawa Tengah itu punya selatan juga, kalau nggak salah pelabuhan Intan apa tuh di Cilacap, itu juga harusnya diperbaiki. Kalau nggak, ya fokusnya cuma di Pantura saja, nggak akan lebih maju dari sekarang. Nah itu pertanyaan selanjutnya kan tadi kalau misalkan tadi banyak banget nih kasus-kasusnya kayak di ruang sekolah, air bersih, infrastruktur, itu masih dalam lingkup Jawa Tengah. Jawa Tengah doang. Nah yang dikhawatirkan kalau nanti, ini kan kita bicara kalau nanti ya Mas ya, kalau Kalau nanti jadi terpilih, presiden. iya kalau misalkan nanti terpilih, yang lingkup lebih luas loh nih Indonesia negara gitu. Iya. Bagaimana nih menyikapinya? Nah itulah. Yang itu kecil-kecil aja lupa dia. Betul. Itu pertanyaan besar. Ya semoga kita doain aja, semoga dia nggak lupa, semoga semuanya masih on track ya kan, sebisa mungkin. Jangan sampai nanti minta bantuan lagi. Iya, ya mungkin nanti dari putih menjadi hitam tuh kan. Nah, itu dia. Itu dia tadi Sobat Esensi mengenai opini kita mengenai infrastruktur yang memang jadi hal dasar juga. Apalagi penting juga nih untuk para capres dan cawapres diperhatikan juga pemerataan infrastrukturnya. Untuk Sobat Esensi juga boleh banget tulis opininya di kolom komentar. Jangan lupa follow semua sosial media kita, ada di Instagram @esensitv, ada di TikTok @esensitv. Cek juga video-video menarik lain dari kita ada di YouTube Esensi TV. Cek juga episode sebelumnya dari Dua Opini karena seru banget ya Mas Algot ya, kita ngebahas fenomena yang lagi ramai.
Sampai ketemu lagi di Dua Opini, karena opini selalu punya dua sisi.